Perkenalkan, nama saya Freddy Sekber Amin dari Fakultas Hukum kelas A122 dengan nomor NIM 2274201013. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan makalah tentang penegakan hukum di Indonesia dalam prakteknya ditinjau dari sudut pandang Pancasila. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PKN. Kita masuk di bab 1, pendahuluan. Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi, kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan negara hukum, yang dimana hukum senantiasa digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan hukum utama di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut bab 2, pembahasan. Pengertian hukum. Pandangan dikemukakan oleh Radcliffe Brown yang menyatakan indices seems some simple societies have no law. Merupakan sesuatu yang tidak dapat kita terima. Adapun pandangan Profesor Van Apeldoorn lebih dapat kita terima seperti yang dinyatakan berikut. Rechts is over the legal world overall what some living one man's is. Hukum terdapat di seluruh dunia, di mana terdapat suatu masyarakat atau manusia. Pada hakikatnya, sesuatu yang abstrak meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat. Salah satu persepsi yang paling utama dalam melihat hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat adalah hukum tidak otonom atau tidak mandiri, seperti yang dianut oleh kaum dogmatik. Berarti hukum itu tidak lepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakatnya, yaitu aspek ketertiban, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama. Pembahasan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat jelas bersifat realistis dan empiris, ketimbang pembahasan hukum sebagai kaidah yang lebih bersifat normatif belaka. Hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat akan kita bahas dalam 4 butir bahasa masing-masing. Yang pertama, hukum dan kultur. Hukum kultur didefinisikan oleh Friedman 1977 sebagai unsur tuntunan atau permintaan yang berasal dari rakyat atau pemakai jasa hukum lainnya, termasuk pengadilan. Yang kedua, hukum dan ketertiban. Antara hukum dan ketertiban satu pihak antara pihak lain tidak cocok atau selaras. Yang ketiga, hukum dan politik. Salah satu pertanyaan penting dan paling disukai orang tentang hubungan antara hukum dan politik adalah manakah yang disogianya lebih dominan, kekuasaan hukum atau kekuasaan politik. Jawaban atas pertanyaan ini menurut penulis tergantung pada persepsi kita sendiri tentang apa yang kita maksud sebagai hukum dan apa yang kita maksud dengan sebagai politik. Yang keempat, hukum dan ekonomi. Hubungan antara sektor ekonomi dengan sektor hukum tidak hanya berupa peraturan hukum. Terdapat aktivitas perekonomian, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum. Pengertian penegakan hukum. Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat membagi dalam masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan antara sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan.
Hukum pada hakikatnya sesuatu yang abstrak meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apakah hukum senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang mana mereka memandangnya. Hukum terdapat di seluruh dunia, di mana terdapat suatu masyarakat manusia. Yang kedua, jika kita membahas hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat, berarti kita tidak bisa menutup diri terhadap kajian atau ancangan yang sifatnya antardisiplin. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Satjipto Ratharjo, SH, 1985. Berikut ini. Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan independen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat. Sekian pembahasan tentang penegakan hukum di Indonesia dalam prakteknya ditinjau dari sudut Pancasila. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.